Selamat siang, Mas Monit. Saya Justin akan mempresentasikan tentang ideologi. Pertama ke ideologi dulu ya. Eh, Pertama ada freshwater atau payauran darat. Payauran darat adalah segala bentuk payauran yang ada di darat. Payauran darat terdiri dari sungai, danau, telaga, laut, dan air tanah. Cenderung dominan, contoh dari sini, sungai, danau, telaga merupakan payauran air tawar. Payauran darat tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Perairan laut, perairan laut bagian bumi yang meliputi air dan kadar bumi. Perairan laut meliputi laut, selat, dan samudra yang biasanya terdapat biota laut di dalamnya. Apa itu ideologi? Ideologi adalah semacam ilmu pengetahuan yang mendalam tentang pergerakan, distribusi, dan manajemen air di bumi dan di planet lain, termasuk dauran air, sumber air, dan pemakaian air yang stabil. Ini adalah siklus air atau dulunya lebih dikenal kita siklus awan ya. Pertama dari mana ya? Dari inilah, dari evaporasi dari laut. Laut ini menevaporasikan menevaporasikan airnya, atau airnya menguap karena sinar matahari menjadikan awan. Awan menjadi kondensasi, membentuk gumpalan-gumpalan, dan memiliki cairan air yang lebih, yang tersebut dengan kondensasi. Lalu saat airnya kelebihan dan turun, itu disebut presipitasi atau turunnya materi yang berbentuk cair, padat, atau glasial ke permukaan bumi. Lalu kemana air itu mengalir? Air itu mengalir ke danau atau ke tanaman yang dapat tanaman tersebut pakai untuk transpirasi yang membuat evaporasi lagi dan menjadi kondensasi lagi. Ada juga evaporasi dari danau, dari sungai yang dilewati laut tersebut. Nah, cara cara lain setelah presipitasi turunlah ke ke perkolasi, lalu masuk ke infiltrasi, lalu balik run off ke ocean. Ada beberapa klasifikasi zona. Pertama, zona littoral yaitu 0 meter. Zona neritis sampai 200 meter. Lalu zona batial 1.500 meter. Zona abyssal ada sisanya batial lebih besar dari 1.500 meter. Ini ada beberapa hewan yang tinggal berdasarkan kedalamannya. Seperti di di zona littoral ada plankton itu, zooplankton sama fitoplankton, hiu biru, kura-kura, rumput laut, koral-koral gitu, dan masih banyak lain. Di zona neritis ada spons, ada cumi-cumi, ada paus sperma. Lalu di zona abisal terdapat seperti apa namanya, angelfish, sponsian kaca, laba-laba air, belut belut listrik, dan masih banyak lainnya. Ini adalah uh, morfologi dan relief laut. Pertama dari continental shelf itu berbentuk
luban atau pecahan gitu lah di bagian atas permukaan pada zona littoral. Lalu ada seamount, adalah gunung yang ada di dalam laut tapi tidak bisa mengeluarkan api. Ada juga volcanic island, dia merupakan seamount yang bisa bererupsi, yaitu bisa mengeluarkan api. Ada abyssal plain, di mana itu adalah kulit dari sedimen di mana organisme mati kembali ke permukaan. Lalu ada mid ocean rise, yang dimana ini terjadi apa ya, kayak bentuk lekukan-lekukan gitu yang menajam ke atas. Ada kontinuosop kayak ujung tebing dari ini lah, dari pecahan laut ini. Lalu ada kontinental shelf seperti tadi saya bilang, pecahan yang terbuat. Ada pencemaran dan konversi laut. Pencemaran ini terjadi karena dominannya sih pemuanan sampah di pantai, di laut, yang menghasilkan ekosistem di laut terganggu. Bagaimana membersihkannya bisa dilakukan dengan membersihkan pantai itu sendiri atau menjalani konservasi laut. Cara cara kita membersihkan sampah di dalam laut seperti contoh membersihkan pantai, itu ada organisasi namanya Pandawala Group. Sekian dari saya, terima kasih.